Oke, selamat sore teman-teman semua. Wah, ini lemes nih ya. Belum makan kayaknya. Oke teman-teman, ada yang baru join, baru masuk seminggu atau baru kemarin? Baru kemarin. Oh, sebulan. Oh, buci ini. Kenalan dulu ya teman-teman, nama saya Anton. Jadi kalau teman-teman nanti lagi akses SB1M kelas, itu ada WA para mentor ya, itu juga ada WA saya. Untuk yang baru join, Mbak udah bisa masuk sini belum? Udah bisa login ya? Pokoknya nanti kalau belum nggak bisa, coba konsultasi ke admin ya, ada Mas Agus atau Bang Harun. Ya, nah ini saya login dulu sebentar ya. Saya tunjukin WA-WA-nya. Jadi sambil belajar teman-teman juga kalau bingung bisa langsung WA mentor-mentornya. Oke, nah kayak gini nih. Kalau lagi akses, dia di kiri bawah nih ada chat via mentor. Oke, nah ini bisa teman-teman satu persatu deh, tanya-tanyain aja. Kalau ada yang belum jawab, tanya yang lain gitu ya. Ada Mas Juna, Mas Fikar, Mas Budi ya, Mas Ridwan, Tito, ada saya, ada Mas Arif, Mas Adit, sama Pak Rozi. Oke. Nah sore ini kita akan bahas tentang membuat website dan juga posting artikel teman-teman ya. Juga sedikit konsultasi. Nah jadi buat teman-teman yang baru join mungkin bingung, harus nggak sih kita bikin website? Ya. Kalau bisnisnya teman-teman unik ya, bagus banget bikin website. Contoh unik tuh kayak kayak Bu Mona Lisa misalnya jual bibit kopior gitu ya. Tapi beliau juga nggak membuat website sih sebenarnya. Dia malah dari YouTube aja gitu. Terus kalau misalnya teman-teman punya jasa legalisir dokumen misalnya gitu ya. Sangat penting kalau teman-teman punya website. Jadi yang unik-unik kayak gitu tuh ya. Jasa legalisir dokumen misalnya. Nah, ternyata banyak kan. Mereka udah mulai melek digital gitu ya, udah mulai online. Nah, ini ada salah satu punya members SB1M juga nih, Jangkar Group namanya. Ini dia Pak Ahmad Fauzi ya, mungkin kalau teman-teman pernah lihat ya. Oke. Nah, kalau misalnya bisnis-bisnisnya yang kayak baju, fashion gitu ya, terus apalagi catering misalnya, atau yang makanan yang masih dicari orang banyak yang target marketnya muda-muda gitu, teman-teman bisa pakai Instagram. Jadi sebenarnya tidak terlalu wajib bikin website, cuma kalau teman-teman punya website, kita bisa optimasi semua lini pemasaran ya. Jadi contoh, teman-teman kalau punya website, kita bisa ngelakuin namanya retargeting marketing dari Facebook. Atau ya, misalnya saya buka website deh. Jadi kalau teman-teman pernah datang pas kelas malamnya Mas Ber, itu biasanya Mas Ber sering menyinggung soal pixel gitu ya. Nah itu bisa ditanam di sebuah website. Pixel itu adalah script dari Facebook yang ditaruh di bagian head di website yang gunanya buat nge-track semua visitor yang datang ke website kita. Nah ini belum download extension ya, ini saya download dulu extensionnya. Jadi ada extension untuk ngecek apakah website tersebut menggunakan pixel atau enggak. Pixel helper. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti misalnya buka nih website Anton SB1M misalnya. Ntar kalau saya yang iklan, nah itu teman-teman bisa kena iklannya. Kayak contoh kemarin saya ngiklanin private mentor. Karena saya sering nge-share artikel saya di grup SB1M, masyarakatnya udah kebanyakan yang nge-view gitu ya, orang-orang SB1M, jadi saya coba iklanin aja private mentor ke mereka-mereka. Nah saya itu gunakan pixel gitu ya. Nah kalau teman-teman nggak punya web, itu nggak bisa dilakukan. Bisa dilakukan retargeting menggunakan ada save audience, harusnya di materi Facebook tadi ya, cuma kan nggak sempat waktunya. Tapi di
web bisa lebih keren lagi teman-teman. Gitu. Nah ini coba ya saya download Facebook Pixel Helper. Oh udah ya. Kita onin dulu berarti. Oke, nah ini dia. Kita reload page-nya. Harus di tab baru. Oh enggak nih. Nah ini kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ada lambang kecil ya. Kayak script gitu, kayak code. Code itu biasanya ada kayak buka kurung terus garis miring gitu. Untuk kurung di situ ada angka kecilnya 12 tuh. Nah, ini adalah si FB Pixelnya. Jadi Facebook akan nge-record orang yang nonton, yang nge-view konten kita, yang ngelihat ya, yang lihat konten kita, terus dia ngelihat page, view kontennya apa aja, konten apa aja, terus ada yang complete registration juga kecatat. Jadi kalau misalnya saya ada daftar di sini, kayak misalnya kontak form ya, contoh. Nah, ini kalau dia registrasi, itu akan kecatat sama si pixelnya. Terus ada lagi search. Coba kita klik ya. Nah, ini. Oh, di bagian section itu cuma kebaca 2 ya, teman-teman. Coba kita refresh lagi ya. Intinya sih teman-teman kalau punya web bisa ngelakuin hal-hal yang luar biasa lah gitu ya, untuk retargeting, untuk apa lagi ya, untuk nambah exposure di Google sangat penting. Terus teman-teman bisa konekin juga Instagramnya ke sini, ke semua sosial media dan lain-lain. Iya sih gitu. Nah ini ya, ini udah kebuka nih. Ada yang subscribe, ada yang search. Jadi si FB apa namanya ngedata semuanya dijadiin satu, jadi sebuah matriks. Habis itu ntar kita bisa retargeting ke orang-orang yang ada di dalam situ, intinya gitu. So terus teman-teman juga perlu tahu bahwa website itu dibagi jadi 3. Ada website toko online. Ya. Saya sambil buka notepad ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca juga. Jadi web itu terbagi jadi 3. Ini website di seluruh dunia teman-teman ya. Ada website blogging. Kalau teman-teman pernah lihat bisnis fund-nya Mas Berto, yang dia nge-share tentang jual tuyul gitu ya. Itu adanya di situ. Business fund. Oke. Nah, ini web blogging nih. Oke. Ini website blogging. Jadi semua aktivitas atau apa ya kegiatan-kegiatan kita bisa share di sini. Tuh. Nah, kita lihat ya, ada trafficnya atau enggak ya. Tuh, ternyata Alex ini namanya extension juga, Alexa Traffic, untuk membaca traffic dari website ini, teman-teman. Ternyata ada ya, di situ 2 juta tuh, terhitung. Hitungannya tuh kalau Alexa Traffic dari 1 sampai 19 juta intervalnya. Jadi kayak ranking di sekolah. Ranking sekolah kan dari 1 sampai 10, kalau ini dari 1 sampai 19 juta. Jadi 2 juta ini udah termasuk gede nih. Oke ya. Ini Alexa Traffic di dunia. Kalau Indonesia 34.000. Gitu ya. Jadi udah ada nih orangnya yang datang sini ada. Nah, nanti jualannya kalau misalnya web blog seperti ini bisa dari banner ataupun dari AdSense. Tapi biasanya AdSense itu agak lama teman-teman ya, kecuali teman-teman pakai AdSense Amerika. Jadi artikel bahasa Inggris. Nah, ini jualannya bisa dari banner. Oke, jadi ini model web yang pertama. Terus ada model web yang kedua adalah website toko online. Oke. Website toko online ini sebenarnya toko online juga dibagi jadi macam-macam ya teman-teman ya, toko marketplace atau toko online yang pribadi gitu ya. Tapi basicnya toko online itu seperti contoh ya. Ini kita lihat OkDive. Ini punya Mas Tito ya. Yang Mas Tito nih yang tadi nge-share soal Facebook Ads. Ya.
Ini dia jual alat-alat selam, gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Ada paket snorkeling dan lain-lain tuh. Oke. Nah, ini website toko online modelnya seperti ini. Jadi nggak perlu pakai, ini macam-macam ya. Toko online tuh ada banyak, ada berbagai macam platform, berbagai macam themes lah gitu. Ada Shopify, ada WooCommerce, ini salah satunya pakai lapak instan kalau nggak salah. Jadi lebih simpel setting-settingnya. Ya, dan nggak ada bayaran bulanannya teman-teman ya. Kalau Shopify kan setahu saya kayaknya 300 atau 400 ribu gitu setiap bulan. Oke. Terus ada website personal branding atau company profile ya. Kompro, ini contohnya kayak perusahaan-perusahaan besar lah teman-teman. Company profile ya. Kayak misalnya kita buka Aero Group ya. Nah, ini website company profile. Itu. Nah, kalau website saya modelnya blogging, tapi untuk halaman depannya saya buat kayak company profile. Tuh, ini company profile biasanya begini nih. Modelnya landing page. Ya. Landing page, habis itu pokoknya semua info tentang si ini ya, perusahaannya ada di sini semua. Entah itu daftar, entah itu apalah gitu ya. Pokoknya semuanya ada di sini. Dia modelnya biasanya satu halaman ke bawah. Gitu. Oke. Nah, ini saya adaptasinya dari company profile model-modelnya. Saya bikin-bikin ya. Jadi kalau teman-teman biasa lihat landing page, ya agak mirip-mirip seperti itulah ya. Oke. Jadi ada 3, teman-teman bisa tentuin mau pilih web yang mana. Terus kalau misalnya teman-teman ada yang belum di hosting, teman-teman juga bisa pikirin kira-kira hosting yang mana yang harus saya ambil, karena tiap hosting punya ininya masing-masing ya, keunggulan kelebihannya ya. Ada storage-nya juga kan, kalau di DeWalt tuh ada yang 3 GB, ada yang 6 GB. Kalau untuk blogging, saya saranin teman-teman pakai yang Dewa Web ya. Kalau bloggingnya itu original semuanya konten-kontennya. Jadi pakai yang 3 GB kayaknya bisa sampai 400-an mungkin artikelnya. Bisa sampai 400 atau 300 artikel dengan total foto yang semuanya berbeda. Jadi kayak satu artikel 3 foto misalnya gitu ya, 3 fotonya beda-beda semua. Itu mungkin 300 artikel masih muat. Gitu. Tapi kalau teman-teman udah mulai bermain yang sedikit black hat gitu ya, black hat tuh kayak yang nge-spam artikel yang sekali klik bisa ribuan atau 100 artikel kayak gitu. Saya lebih menyarankan Niaga Hoster karena hostingnya unlimited storage-nya. Nggak unlimited juga ya, maksudnya itu dia ngasih space-nya gede, tapi di tampilan depannya sih dia bilangnya unlimited. Itu jadi ada 2, entah itu Dewa Web, entah itu Niaga Hoster. Oke. Biasanya kalau di sini kita pakainya rata-rata 2 sih ya, 2 hosting. Kita pakai Dewa Web juga, pakai Niaga juga. Kalau teman-teman punya yang layanan hosting yang lain, nggak masalah. Yang penting ininya teman-teman, pelayanannya aja. After sales-nya harus bagus. Si CS-nya 24 jam atau enggak. Habis itu mau mau ngebantuin atau enggak. Kayak misalnya kalau Dewa Web tuh udah enak banget ya. Kita mau dibantu install plugin aja dia mau. Kalau misalnya lagi trouble nih, soalnya internetnya nggak bisa mas, saya minta tolong nggak install plugin ini, sama dia diinstalin, itu ya. Tapi kalau plugin SP1M jangan teman-teman, kan banyak tuh, yang terus kita minta ke dia masih installin plugin dong ya, kasihan. Oke. Nah nanti juga kalau nggak salah malam nih ada setting plugin, jadi teman-teman bisa pas nih kalau misalnya hari ini bikin website, nanti malamnya bisa ikut lagi jam 7:30 setting plugin. Plugin itu add-on ya, add-on di dalam si website. Jadi ibaratnya teman-teman punya handphone, aplikasi-aplikasinya, kayak WhatsApp dan lain-lain, nah itu namanya plugin ya. Oke. Terus kita akan belajar tentang cara posting artikel. Mungkin teman-teman udah dengar dari Mas Adit ya, kalau misalnya Mas Adit lagi ngajar soal pasti kelas member tentang blogging.
Jadi gimana caranya artikelnya kita itu bisa ada di halaman 1 Google, teman-teman. Oke. Jadi nah inilah contoh-contoh ya, teman-teman. Teman-teman jangan bingung ya. Yang muncul di halaman 1 itu bukan website utama, teman-teman, tapi blognya. Jadi halaman websitenya, halaman blognya. Jadi makanya kenapa kita sangat menyuarakan tuh bikin artikel ya. Karena memang yang ke indeks di Google itu kebanyakan adalah artikel, jadi bukan web utama. Kenapa gitu? Ya karena kita kalau nge-search kan nggak mungkin langsung ke web utama kan. Misalnya kita butuh spanduk misalnya, jasa cetak spanduk. Saya pengen nyetak spanduk kan. Ya, saya cari di Google, saya cetak spanduk. Nah, yang keluar nanti kita abaikan yang ad-nya ya. Kalau ad-nya ini iklan berarti AdWords ya teman-teman. Ya, kita abaikan ad-nya. Nah, ini kita lihat di bawah. Nah, tuh. Kalau teman-teman lihat di situ ada slash ya di linknya. Contoh kayak pinterest.com/id/business lalu /spanduk. Nah, itu bukan web utamanya teman-teman, tapi itu adalah halamannya. Jadi kita akan berada di halaman Pinterest kategori yang itu, yang kategori bisnis, lalu di bagiannya spanduk. Gitu ya. Nah, ini contoh juga snappy.co.id, langsung masuknya ke produk lalu spanduk. Jadi ini kalau diklik bukan di ini utamanya, kecuali dia nyeting halaman tersebut sebagai page utama ya, itu lain lagi. Itu teman-teman. Jadi ini bukan di halaman utama. Coba. Wah, nggak bisa di close dong pop-upnya. Oke, langsung disuruh ke direct ke sini ya. Oke. Ya, jadi contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini nih halaman utama teman-teman nih. Tuh, lihat ya. Jadi nggak ada slash-slashannya ya. Jadi slash itu biasanya nunjukin ke bagiannya. Jadi kalau misalnya ini saya klik produk, terus print on paper, ini langsung berubah tuh. / print on paper / produk. Gitu ya. Nah, biasanya yang ke indeks memang artikel-artikelnya kita. Jadi bukan website utama. Makanya kita gencar banget ya kalau mau bikin artikel, bikin postingan, bikin blog tentang jualannya kita. Gitu tuh ya, semua rata-rata gitu ya. Media promosi, spanduk flexi itu. Ini kalau diklik bukan di website utamanya, tapi udah masuk ke cetak spanduknya. Ya kan? Kalau website utamanya di home-nya nih. Nah, ini di sini. Tapi kalau tadi kita langsung ke direct ke si spanduk tadi. Jadi kategori atau artikelnya kita yang nanti akan ke indeks sama Google. Oke. Kita akan belajar cara postingnya, gimana caranya posting artikel sesuai ini ya teman-teman ya. Palingnya sesuai kaidah si SEO-nya lah teman-teman. Kita nggak akan bahas SEO-nya lebih dalam, tapi paling nggak kita akan bahas SEO-nya dari segi Yoast aja ya, pluginnya. Karena nggak akan cukup, biasanya kalau bahas SEO, saya jauh kalau webinar bisa nyampe 2 jam sampai 3 jam untuk bahas SEO. Nah,